Ustadz sedikit akan memberikan nasihat kepada kita semua, baik kepada para guru, para asatidzah maupun pada adik-adik semuanya. Ini kelas berapa aja ini? Kelas 6 dan kelas 1 sampai 6. Semuanya ada di sini. Nah, Ustadz mau cerita apa ini ya? Semuanya usia ada di sini, dari kelas 1 sampai kelas 6, dari usia sekitar 7 tahun sampai usia 12 tahun. Semoga Allah permudah semuanya, berikan kita pemahaman dan berikan kita keimanan supaya lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ustaz, para asatidzah, adik-adik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz mungkin akan sedikit menyampaikan sebuah nasihat, ya. Bukan berarti Ustaz di sini lebih pintar daripada guru-guru kalian, enggak. Bukan berarti Ustaz lebih hebat daripada ustaz-ustaz kalian, tidak. Tapi di sini Ustaz cuma menjalankan firman Allah, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasehati. Mungkin ada dari kita yang lupa dengan nasihat-nasihat atau dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan kawanmu, ingatkan temanmu, ya. Jadi jangan nganggap dia kakak kelas saya, pasti dia lebih bisa, gak perlu diingatkan. Enggak, tetap diingatkan. Kalau dia lupa diingatkan, kalau dia berbuat kesalahan diingatkan. Kata Allah, karena mengingatkan, saling mengingatkan itu penting bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz mau sampaikan sebuah nasihat, sebuah tausiah yang berjudul bagaimana menjadi seorang pendidik yang sukses. Nah, kalian di sini kan sedang dididik untuk menjadi seorang pendidik. Kalian di sini dilatih untuk menjadi seorang pelatih. Jadi adik-adik semua, ya, anak-anaknya Ustaz, adik-adiknya Ustaz, kalian semuanya berada di sekolah dasar Islam terpadu ini untuk dilatih menjadi para pelatih handal, dididik menjadi para pendidik handal. Maka bahagia nih siapa saja di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah menjadi para pendidik dari kader-kader pendidik. Nah, Ustaz mau sampaikan sebuah kiat-kiat yang diberikan Rasulullah SAW tentang bagaimana cara menjadi seorang pendidik yang sukses dunia dan akhirat. Kita mulai dari hadis Nabi SAW sebagai pengingat kita. Kata Kanjeng Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ini dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi beliau berdua. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian, kata Nabi, itu pemimpin. Dan setiap kalian pasti akan ditanya sama Allah atas apa yang kalian pimpin. Wal amiru ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Pimpinan nih, ya, presiden, kepala sekolah, terus kepala desa, kepala dusun, kepala kecamatan, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kades, siapa lagi? Pak RT, siapa lagi? Pak RW, siapa lagi? Hah? Pak Lurah, siapa lagi nih? Pak Polo. Semuanya kata Nabi nanti ditanya. Yang Pak Polo ditanya, Pak Polo, dulu kamu mimpin masyarakat, kamu mimpin masyarakat amanah enggak? Pak Kepala Sekolah ditanya, Pak Kepala Sekolah, dulu kamu mimpin sekolah, gimana cara mimpinmu, baik apa tidak? Kamu amanah apa tidak? Kata Nabi kemudian, wal mar'atu ra'iyah ala baiti zawjiha wa waladiha. Seorang perempuan juga pemimpin. Kalau dia udah gede, dia jadi pemimpin bagi rumahnya dan juga anak-anaknya. Dan kata Nabi juga, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian itu pemimpin nih. Misalnya si siapa namanya? Arjun. Ya. Si Jun ini juga pemimpin, walaupun masih kecil dia pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin atas telinganya. Dia bisa memimpin telinganya. Pemimpin atas tangannya. Pemimpin atas kakinya. Semuanya pemimpin. Nih kalian semuanya nih yang masih kicil-kicil ini. Ya. Karena saking kecilnya kicil-kicil.
Kecil-kecil ini pemimpin. Kalian punya mainan, kalian akan dimintai terhadap apa yang kalian pimpin. Jun, kata Allah, dulu dikasih mainan untuk apa? Oh, untuk nabok temanku. Ya Allah. Nah, dimarah sama Allah. Ini mainan harusnya dipakai mainan, malah dipakai nabok. Ini namanya pemimpin yang tidak amanah. Maka semua kalian adalah pemimpin. Kalian adalah pemimpin dari PR-PR kalian. Nah, misalnya ada Pak Ustadz, Bu Ustazah bilang, nah kerjakan halaman sekian sampai sekian. Di rumah, kalian adalah pemimpin bagi PR-PR kalian. Nanti kalau nggak dikerjakan PR, berarti kalian tidak amanah terhadap apa yang dipimpin. Itu kata Kanjeng Nabi. Di sini kita akan ingatkan, semua kita itu adalah pemimpin, dan yang paling penting adalah bagaimana seorang pemimpin yang berupa atau bersosok bernama ayah, bernama ibu, atau bahkan guru-guru di sekolah. Ini yang kita akan sampaikan pada pagi ini insyaallah. Sebagaimana hadis Nabi dari riwayat Ahmad di Adabil Mufrad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyya yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihimul jannah." Siapa saja, kata Allah Subhanahu wa taala, dikasih suatu amanah kepemimpinan, terus dia mati pada hari kematiannya, tapi dia tidak amanah dari apa yang dia pimpin. Dia tidak memperdulikan dari apa yang dia pimpin. Dia tidak mengatur apa yang dia pimpin. Dia tidak dengan serius menjadikan kepemimpinannya berguna bagi yang dipimpin. Apa kata Kanjeng Nabi? Illa harramallahu alaihimul jannah. Tidak ada yang didapatkan kecuali mustahil masuk surga. Mustahil apa? Masuk surga. Kalau mustahil masuk surga, masuk ke mana? Siapa bilang ke toilet? Masuk ke sumur. Masuk ke mana kalau nggak masuk surga? Masuk neraka. Ada dua pilihan, surga dan neraka. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Siapa yang mau masuk neraka? Angkat tangan. Kok Ustadz sendiri? Nggak jadi. Siapa yang mau masuk surga neraka? Kok dia? Semoga kita semua masuk surga tanpa masuk neraka. Maka jalani amanah ini, kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kalimat, ya, ini baik Pak untuk guru-guru kita ya. Nih ya, adik-adik, sekarang kita mau ngasih nasihat buat ustaz-ustazah kita. Setuju? Biar kalian nggak diomelin lagi, setuju? Kita mau nasihatin guru-guru biar kalian nggak dimarahin lagi, setuju nggak? Yang setuju coba takbir, 1, 2, 3 takbir. Nah ini wajah-wajah korban ini ya, dimarahin sama gurunya tiap hari. Sahabat Ustadz juga dulu gitu ya. Kalau Ustadz nggak dimarahin, mungkin sekarang nggak jadi Ustadz. Ya mungkin jadi preman kampus. Preman kampung juga. Maka kalian bersabar atas ujian itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari riwayat Ahmad, berilah anak-anakmu dari harta bendamu. Janganlah kau angkat tongkatmu untuk mendidik mereka, serta ajalah anakmu untuk bertakwa kepada Allah. Seorang ulama bernama Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menulis dalam kitab beliau, nama kitab beliau itu Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Beliau katakan nih, khusus sebagai para pendidik nih, disampaikan oleh beliau khusus sebagai para pendidik ataupun para orang tua di rumah. Beliau katakan, siapa yang tidak mendidik anaknya pada perkara yang bermanfaat dan dia menelantarkan pendidikan agama mereka, maka ia telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Kebanyakan anak rusak karena keteledoran orang tuanya yang tidak mau mengajarkan anaknya tentang pokok agamanya. Mereka itu tidak bermanfaat bagi orang tuanya, dan orang tuanya tidak akan pernah mengambil manfaat dari kehidupan anak itu. Sebagian orang tua mencela anaknya karena sifat durhakanya, maka sang anak akan menjawab, wahai bapak dan ibuku, wahai guru-guruku, wahai ustadzku, engkau telah menyia-nyiakanku di masa kecilku, maka aku akan mendurhakaimu di masa tuamu.
engkau menelantarkanku di masa kecilku, maka aku akan menelantarkanmu di masa tuamu. Nah, ini menunjukkan bahwa Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ngajarin kita perjuangan kita dalam mendidik anak-anak saat ini, nanti hasilnya kita akan tuai, kita akan rasakan ketika sudah dewasa. Anaknya sudah dewasa, kita sudah sepuh, kita sudah tua, nanti kita rasakan efeknya. Kalau kita serius dalam pendidikan agamanya, maka ketika kita sudah sepuh, anak kita akan merawat kita atas dasar agama. Tapi kalau kita nggak fokus terhadap agama anak-anak kita yang masih kecil, maka ketika kita sudah besar, sudah tua, sudah sepuh, mereka tidak akan memandang dari pandangan agama, tapi hanya dari unsur dunianya. Kalau dia melihat dari unsur dunia, apa yang bisa dipandang dari seorang yang sudah tertatih rapuh di kari ranjang? Apa yang bisa dilihat dari orang tuanya sudah sepuh kalau pandangannya cuma masalah dunia? Maka sekarang, kata beliau, didiklah anak-anak kalian fokus terhadap agamanya, sehingga kalian bisa menuai hasil didikan kalian ketika sudah tua. Adik-adik, para ustaz dan ustazah rahimani rahimakumullah, makna sukses yang sebenarnya itu bukan tatkala seseorang sukses dia mampu meraih apa yang dia inginkan dalam urusan dunianya. Tidak. Banyak di antara kita yang salah paham makna sukses. Padahal kalau kita berbicara sukses, nih misalnya kalian main kelereng, terus ketika main kelereng ditembak tak gitu kan, kena kelereng kawannya, itu namanya sukses. Kalian lapar, terus ambil makanan di warung, kalian belanja di warung, makan kenyang, itu juga sukses. Kalian ngantuk, terus tidur, pas bangun ngantuknya hilang, itu juga sukses. Kalau kalian ngejar kesuksesan dengan pandangan dunia, perspektif dunia, kalian rugi. Karena sebenarnya semua orang sudah digariskan sukses. Kalau yang kita kejar sukses dunia, kata ulama, kata Nabi, semua kalian sudah dijamin kesuksesannya. Tapi tidak ada di antara kita yang dijamin sukses akhirat. Maka ini yang kita kejar adik-adik. Ini yang kita kejar, bagaimana supaya kita sukses dunia dan di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ini rupanya lebih terfokus kepada para pendidik, supaya hasil didikan kita sukses juga. Jadi jangan apa istilahnya, menjadi patokan suksesnya seorang anak ketika dia sukses di dunianya. Ya, ini harus kita sampaikan. Sebagaimana pendidikan ala Rasulullah SAW. Rasulullah itu kita kenal pendidik yang sangat sukses. Bagaimana beliau sayang terhadap anak-anak kecil, bagaimana beliau sayang terhadap anak-anak beliau, ya, sehingga diriwayatkan tidak ada yang lebih sayang terhadap anak-anak melebihi Rasulullah SAW. Dinukil dari sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ada sekelompok orang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau pernah mencium anak-anak Anda?" Rasulullah menjawab, "Iya, tentu." Maka kelompok sahabat itu mengatakan, "Demi Allah, kami sama sekali tidak pernah mencium anak-anak kami." Maka Rasulullah menjawab, "Apakah aku mampu menghalangi bila Allah telah mencabut rasa sayang kalian terhadap anak-anak kalian?" Maka ini bentuk suatu musibah. Tatkala pandangan kita terhadap anak-anak nih, orang tua terhadap anak kandungnya di rumah, ataupun guru terhadap anak didiknya di sekolah, ini semua amanah. Anak-anak ini semua amanah. Walaupun itu orang tua kandung, dia bukan miliknya seutuhnya, dia amanah dari Allah. Dia cuma dititipkan rahim dari ibunya, kemudian dilahirkan, hanya dititipkan. Sejatinya mereka semua amanah. Apalagi kita yang di sekolah, semua ini amanah. Ini peluang jariah kita. Ini amanah-amanah kita. Yang namanya amanah, kalau kita tidak emban secara baik, maka kita termasuk khianat, khana, kata Nabi. Orang yang khianat, tidak menjaga amanahnya. Maka jangan bekerja karena dunia, jangan bekerja karena gaji, jangan bekerja untuk penghasilan, tapi bekerjalah menjadi seorang pendidik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyari samu mati, ini amal jariah kita. Ketika anak-anak ini kita didik dengan sukses, yang bahagia itu kita, bahagia dunia akhirat. Maka fokus, mulailah mendidik dengan pendidikan yang sempurna. Mulailah mendidik dengan keikhlasan, dengan ketekunan, dengan keyakinan Allah menyaksikan kita atas didikan kita terhadap anak-anak kita. Rekan-rekan rahimani rahimakumullah, dalam riwayat lain yang menunjukkan Nabi itu sayang sama anak-anak,
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menukil bahwa pernah Rasulullah SAW mencium Hasan bin Ali. Ya, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu itu cucu dari Nabi SAW. Maka Aqra bin Haris mengatakan, ketika Aqra bin Haris ini melihat Nabi mencium cucu beliau, dikatakan, "Ya Rasulullah, saya punya 10 cucu, tapi saya tidak pernah mencium mereka sama sekali." Maka dijawab dengan hadis yang mulia oleh Rasulullah SAW, "Man la yarham la yurham." Siapa di sini yang sudah hafal? Siapa di sini yang sudah hafal? Hah? Ada yang sudah hafal? Man la yarham la yurham. Yang sudah hafal Ustaz kasih hadiah ini. Ada hadiah nih. Coba mau lihat hadiahnya, mau lihat? Mau lihat? Hitung 1, 2, 3. Hadiahnya cinta dari Ustaz ya. Siapa yang mau hadiah? Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita hafalkan bareng-bareng. Man la yarham la yurham. Coba lagi 1, 2, 3. Man la yarham la yurham. Nah, ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Siapa yang tidak menyayangi temannya, dia tidak akan disayangi sama Allah. Siapa yang tidak menyayangi gurunya, dia tidak akan disayangi sama Allah. Siapa yang tidak menyayangi adik kelasnya, dia tidak akan disayangi sama Allah. Siapa yang tidak menyayangi anak didiknya, dia tidak akan pernah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ada kisah seorang ibu ya. Kisah seorang ibu yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha bawa 2 anaknya yang masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil dibawa digandeng menuju Aisyah. Ketika duduk di depan Aisyah, maka Aisyah memberikan 3 butir kurma. 1 buat ibunya, 1 buat anak yang pertama, 1 buat anak yang kedua. Belum lama kurma si anak tadi sudah habis dimakan. Ketika kurmanya sudah habis, dia bilang, "Ibu, kurma adik sudah habis, minta dong jatahnya ibu." Si ibunya bilang, "Oh iya nak, gak apa-apa, bagi 2 ya sama abangmu." Dibagi 2 jatah ibunya, dikasih anaknya 1,5, yang satunya lagi setengah. Maka kata Aisyah, "Ma'ajabuk, saya sangat terkejut, saya sangat bangga, saya sangat heran lihat tingkah ibu ini. Subhanallah, Masya Allah," kata beliau. Maka kata Nabi SAW, "Ma'ajabuk ya Aisyah." Buat apa kau terkejut Aisyah? Karena sungguh ibu yang tadi yang sayang sama anaknya sudah digariskan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menyayangi anak-anaknya. Nah, jadi di sini para guru, para ustadzah sayangi anak-anak kita demi mendapatkan sayangnya Allah. Bukan demi mendapatkan sayangnya orang tuanya mereka, bukan mendapatkan sayangnya para kepala sekolah dan sebagainya, tapi sayangi mereka, didik mereka dengan kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan rahimani rahimakumullah, bagaimana kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam penting untuk memberi perhatian terhadap anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Qatadah, diriwayatkan Rasulullah bersabda, suatu ketika aku ingin memanjatkan salatku, kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala aku mendengar ada seorang bayi yang menangis di belakang, maka aku memendekkan salatku. Ini bentuk perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan memarahi anaknya, bukan memarahi bayi yang menangis atau memarahi ibunya, tapi beliau mengalah, menunjukkan beliau sayang kepada anak-anak, menunjukkan beliau perhatian terhadap anak-anak. Beda sama kita. Kalau ada anak yang ngeyel, ada anak yang nakal, bukan perhatian yang keluar, emosi yang keluar. Yang ini yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, "Man la yurham la yarham." Siapa yang tidak menyayangi pasti tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga suatu ketika Nabi itu di samping dakwah beliau juga berdagang. Suatu ketika beliau pulang kepada penduduk Ansor. Sampainya di kota Madinah, ada anak-anak kecil nih seusia-usia kalian, lebih kecil lagi, lihat Nabi, "Oh, itu Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad baru datang, ayo kita serbu Nabi Muhammad." Nah, diserbu sama anak-anak kecil. Dikejar Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan anak kecil ketika sudah depan Nabi Muhammad? "Ya Nabi, ya Rasulullah, gendong." Anak-anak kecil pengen digendong sama Nabi.
Maka satu anak naik ke pundak Nabi sebelah kanan, yang satunya pengen naik ke sebelah kiri, yang satunya pengen naik ke punggung, yang satunya pengen naik di kakinya, satunya pengen naik di kaki kirinya lagi, sampai penuh badan Nabi karena anak kecil. Padahal Nabi lagi capek, Nabi lagi lelah berdagang, Nabi lagi lelah berdakwah. Ada anak kecil yang datang langsung disayang-sayang sama Nabi. Sampai ada anak kecil mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak ada tempatnya, penuh punggungmu. Maka kata Rasulullah, sahabat, gendong tuh anak-anak kecil itu, gendong mereka. Ini menunjukkan Nabi lebih memperhatikan anak-anak daripada dirinya. Dia lelah, tapi ada anak-anak yang butuh perhatian. Kita sebagai pendidik di sekolah jangan jadikan alasan lelah itu untuk memarahi anak-anak kita. Tidak ada alasan seperti itu. Tidak ada alasan untuk menjadikan kita boleh meluapkan emosi terhadap anak-anak. Hatta anak itu anak yang paling bandel di hadapan kita. Maka inilah bentuk kasih sayang Nabi SAW terhadap anak-anak dan menunjukkan keharusan kita memberikan perhatian lebih terhadap anak-anak yang baru atau yang masih kecil-kecil. Karena sekiranya mereka tahu yang mereka lakukan itu salah, sebagaimana kita tahu itu perbuatan salah, mustahil mereka akan melakukan kesalahan demikian. Itu sebabnya mereka lakukan karena ketidaktahuan. Itulah kewajiban kita sebagai para pendidik yang mengetahui untuk mendidik mereka agar menjadi anak-anak yang tahu, anak-anak yang mengerti. Kita langsung saja, singkat saja. Ini sudah setengah jam kita bicara ya, Masya Allah. Setengah jam. Kita masuk kepada karakter atau sifat pendidik teladan yang sukses. Ya, ini berlaku bagi orang tua, guru ataupun para pendidik. Jadi semuanya berlaku ini bagi orang tua di rumah, bagi para guru, bagi para pendidik, semuanya berlaku nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi kita ingatkan anak-anak ini adalah amanah. Kita di sini bukan hanya sekedar hubungan ikatan kerja, tidak, tapi kita dikumpulkan di SDIT ini karena niat yang sama, tujuan yang sama, mencetak generasi khas umat Rabbani, mencetak generasi Qur'ani, mencetak generasi hadisi, mencetak para generasi yang memperjuangkan syariat Islam dan memperjuangkan NKRI tercinta dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bersyukur. Kita dikumpulkan di sini dengan tugas yang mulia, amanah yang besar. Jangan di sini karena gaji, jangan di sini karena penghasilan, jangan di sini karena dunia. Itu yang membuat kita kacau dalam proses pendidikan kita. Tapi disinilah, berada di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Jadikan mereka aset untuk masuk ke dalam surga kita. Mungkin ada amalan yang menyebabkan Allah marah terhadap kita, tapi hari ini Allah ridha sama kita. Kenapa? Karena kita sedang berjuang mendidik anak-anak supaya paham akan agamanya. Rekan-rekan rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kita menaruh perhatian kepada anak-anak kita supaya kita menjadi orang yang sukses dalam pendidikan kita. Kalau ada anak yang misalnya yang kurang pandai, kurang hebat, misalnya dia agak lola dalam pikirannya, jangan dijadikan alasan untuk marah sama mereka. Jangan jadikan alasan untuk pilih-pilih terhadap mereka. Sebagaimana kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i suatu hari ketika mendidik anak-anak beliau, putra-putra beliau atau murid-murid beliau, ada satu anak yang susah banget untuk paham. Yang lainnya ditanya paham. Yang satu anak ini nggak paham. Bahasa kita dia anak paling gablek. Nah, anaknya nggak paham, anaknya nggak ngerti. Tapi apakah Imam Syafi'i marah sebagai guru? Tidak. Imam Syafi'i mengatakan, wahai anak-anakku yang lain, silahkan kalian pulang dulu dan biarkan sebulan anak yang tadi bodoh itu nggak usah pulang dulu. Kata Imam Syafi'i, kamu nggak usah pulang dulu ya, nanti ada spesial untukmu. Maka Imam Syafi'i ketika yang lainnya sudah pulang, dideketin anak yang kecil itu. Dikatakan, wahai anakku tercinta, mari kita ulangi pelajaran yang tadi. Anak kecil menjawab, wahai Imam jangan, saya ini bodoh, kamu nggak usah istimewakan saya wahai Imam. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Tidak, saya akan mendidikmu sampai bisa. Kamu anak yang spesial diberikan oleh Allah. Kamu anak istimewa yang diberikan oleh Allah untukku, maka aku akan mendidikmu, kata Imam Syafi'i. Singkat cerita, hasil didikan Imam Syafi'i ini menjadi orang yang termasyhur pada masanya, orang yang paham fikih, paham hadis, karena kesabaran Imam Syafi'i mendidik anak yang tadi dikatakan bodoh menjadi anak yang sukses dunia akhiratnya. Karena kesabaran seorang guru.
Jadi ketika melihat anak yang bodoh, ketika melihat anak yang nakal, jangan jadikan dia tantangan, jangan jadikan dia musuh, jangan jadikan dia orang yang harus dihindari, tidak. Tapi jadikanlah dia, oh ini anaknya masih bodoh, berarti saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendidik lebih hebat lagi. Oh ini anaknya nakal, berarti Allah berikan saya kesempatan untuk menjadikan dia ladang pahala bagi saya. Seharusnya mindset seorang pengajar seperti itu. Ya, mindset seorang pendidik seperti itu, bukan yang pintar diistimewakan, yang bodoh ditelantarkan, tidak. Tapi kebanyakan di antara kita seperti itu, pilih kasih. Ya, yang pintar kita eluk-elukkan, istimewakan, yang malas, yang bodoh, yang nakal kita nomor terakhirkan. Ini kesalahan kita dalam mendidik. Ya, kalau kita melihat ada anak yang kurang hebat di bidangnya, maka yang kita lakukan mendidik mereka, bukan malah menyalahkan mereka. Sebagaimana kisah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu ketika beliau menjadi seorang ulama itu tidak di usia yang kecil, di usianya sudah balik, sudah dewasa, bahkan sudah mengarah kepada tua. Usia beliau waktu itu sekitar 30 tahun. Usia beliau 30 tahun. Sebelumnya Imam Abu Hanifah ini seorang pedagang kain di pasar. Suatu ketika beliau ingin sholat di masjid. Ketika selesai sholat di masjid, ada kakek-kakek di samping beliau mengatakan, wahai anak muda, sholatmu salah. Ditegur sama kakek-kakek itu, sholatmu salah nak, cara sholatmu salah. Imam Abu Hanifah mengatakan, ya Allah, setua ini kok masih salah sholatnya. Akhirnya dia malu. Beliau malu, beliau gak enak sama Allah. Usia sudah 30 tahun, sholat masih salah. Maka beliau bertekad, mulai hari ini saya akan belajar hadis, mulai ini saya akan belajar fikih, mulai hari ini saya akan belajar akidah. Dan singkat cerita, terkenallah Imam Abu Hanifah menjadi sosok imam yang pertama dalam imam mazhab, yakni mazhab Imam Abu Hanifah. Coba pertanyaannya sekarang, apakah kakek-kakek tadi yang ngingetin Abu Hanifah itu tahu kalau Imam Hanifah bakal jadi ulama yang terkenal? Enggak tahu dia. Apakah kakek yang tadi itu mengerti kalau Abu Hanifah ini orang yang cerdas? Enggak tahu dia. Maka kita sebagai seorang pendidik, kita enggak tahu dari sekian banyak anak-anak kita ini siapa kelak yang menjadi ustaz, siapa kelak menjadi ulama, siapa kelak menjadi penghafal Quran, siapa yang kelak menjadi seorang insinyur yang berpendidikan keagamaan Islam. Tidak ada yang tahu. Maka dari itu mulai hari ini kita jangan pilih-pilih anak-anak kita. Siapa tahu hasil didikan kita terhadap anak yang lalai, terhadap anak yang nakal, mereka akan menjadi orang yang berbunga di masa depannya nanti. Rekan-rekan rahimani rahimakumullah. Ayo adik-adik, fokus dulu, fokus. Lihat Ustaz. Fokus. Siapa yang berbicara berarti temannya bukan Ustaz yang bilang, kalian yang bilang. Ya, siapa yang gojek itu temannya Nah, jadi kalian fokus sama Ustaz. Kalau ada yang ngajak ngomong, nanti kita main kelereng ya. Setan kamu ngajak bicara. Ya, gitu ya. Siap nggak? Siap. Coba kalau siap Ustaz itu sampai 3 terus takbir, oke? 1, 2, 3 takbir. Kaget kucing itu lari. Baik, kita masuk pada ciri yang pertama. Ciri yang pertama dari pendidik yang sukses, guru yang sukses, ustadz yang sukses adalah memiliki sifat pemaaf dan tenang terhadap anak. Jadi dia punya sifat pemaaf. Ciri yang pertama, mereka itu memiliki sifat pemaaf, tidak gampang marah, tidak gampang emosi. Ketika ada anak-anak didik yang melakukan kesalahan, dia nggak marah, dia nggak emosi. Berlantas dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 134, Allah berfirman, "Wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas." Orang-orang yang dicintai oleh Allah, mereka al-kaziminal ghaiz. Ulama menafsirkan al-kaziminal ghaiz adalah sebenarnya mereka berhak untuk marah, tapi mereka tidak marah. Guru berhak untuk marah kepada anak-anaknya karena mungkin anaknya nakal, anaknya susah paham, anaknya ngeyel. Sebenarnya dia berhak untuk marah tapi dia tidak marah. Ini namanya al-kaziminal ghaiz. Mereka punya hak untuk marah tapi tidak marah. Orang tua lihat anaknya nakal, dia berhak untuk marah tapi dia tidak marah. Wal 'afina 'anil nas, dan dia memiliki sifat pemaaf kepada orang lain. Anaknya melakukan kesalahan, baiklah dimaafkan, ditegur dan dinasihati. Tidak emosi terus yang membeludak.
Ini ciri yang pertama dari pendidik yang sukses. Sebagaimana dalam firman lain Allah berfirman, "Khudhil wal amru bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin." Katakanlah hai Muhammad, jadikanlah mereka dari diri kalian menjadi orang yang pemaaf. Kalau ada yang melakukan kesalahan, anak-anak kecil, anak-anak didik kalian melakukan kesalahan, maafkan mereka. Maka ini yang pertama dilakukan oleh pendidik yang sukses. Mereka pemaaf dan mereka tenang pada anak-anak didik mereka. Tidak mengedepankan emosi. Tidak dikit-dikit naik darah, naik pitam. Ada anak yang ngeyel, ada anak yang susah ditegur. Tidak emosi yang keluar, melainkan ketenangan jiwa. Kalau hati itu sudah tenang, nggak mungkin setan bisa merasuk. Kalau hati itu sudah tenang, pasti anak itu lebih cenderung suka sama kita. Anak-anak kalau sudah suka terhadap seseorang, apapun yang dia katakan didengerin. Tapi kalau anak-anak sudah nggak suka sama pendidiknya, mau dia jungkir balik memerintahkan, nggak bakal dituruti. Ya, mau dia salto-salto, gurunya salto-salto merintahin, nggak bakal didengar. Kenapa? Karena suka marah. Betul nggak anak-anak? Kalau misal ada guru kita, misalnya nih, ada guru kita suka marah, terus disuruh ngambil air, kita seneng apa enggak? Tapi kalau misal ada ustazah kita baik, suka senyum, suka ngasih duit, suka ngasih jajan, pas dia bilang, "Nah, coba hapusin papan," kita seneng apa enggak? Ya, itu pertanda seorang anak yang dididik membutuhkan pendidik yang bersifat pemaaf dan hati yang tenang. Tenang terus pikirannya, sehingga anak-anak mulai menimbulkan benih-benih cinta terhadap dia. Kalau sudah cinta, apapun yang diinginkan oleh sang pendidik akan dituruti, akan dilayani. Yang kedua, mereka bersifat lemah lembut, lisan maupun perbuatan, dan menjauhi sifat kasar pada anak. Jadi, yang pertama dari yang kedua ini adalah mereka bersifat lemah lembut, tenang sama anak-anak. Enggak dikit-dikit ngamuk, enggak dikit-dikit mukul meja, enggak dikit-dikit lempar penghapus. Nah, siapa di sini yang pernah dilempar penghapus? Pernah? Ustadz juga dulu pernah ya, sabar ya, sabar. Ustadz juga dulu pernah dilempar penghapus, tapi nggak kena loh. Dilempar sama ustadz, ustadznya melempar, ustadz menghindar. Dilempar kanan, menghindar kiri. Nah, akhirnya ustadz nggak kena, yang kena langsung pisang kayu. Tahu pisang kayu? Penggaris panjang dipukul, wah langsung diam ustadz itu. Maka itu yang kedua, lemah lembut lisan maupun perkataan. Karena ada guru yang sukanya melotot. Ambil air itu. Nah, pernah ada yang dipelototin sama guru? Kasar, setiap harinya kasar, nggak punya sifat lemah lembut. Mulutnya kasar, omongannya kasar, fisiknya kasar. Tidak akan ada anak didik yang suka dengan pendidik seperti itu. Maka yang kedua kata ulama, jadikanlah diri kalian lemah lembut di depan anak-anak didik kalian dan jauhilah sifat kasar pada anak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai Allah, berbeda antara keras dengan tegas. Keras itu lebih mengandalkan ototnya, badannya, melotot dia, mukul sana sini, tendang sana sini, buang sana sini. Ini kasar, keras. Tapi kalau tegas itu menunjukkan komitmen. Tegas tidak harus dengan ucapan yang keras, tapi dengan kelembutan pun bisa menuai ketegasan. Itu yang kedua, ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa." Sesungguhnya Allah itu maha lembut, maha pemurah, maha lemah lembut, dan Allah mencintai orang-orang yang bersifat lemah lembut. Dan Allah memberi sesuatu yang tidak diberi kepada orang yang kasar. Idza aradallahu bi ahli baitin adkhala alaihi rifqa. Adik-adik, coba fokus lagi sama Ustaz. Yo, fokus. Biar dengar. Nanti di akhir Ustaz akan tanya kalian yang nggak bisa Ustaz suruh push up 100 kali. Siap Kak? Siap? Ya, sekali lagi Ustaz hitung sampai 3 takbir. 1, 2, 3. Takbir. Fokus ya. Siap? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi ahli baitin adkhala alaihi rizqa." Kalau Allah ingin suatu rumah itu baik, suatu rumah itu nyaman, suatu rumah itu tentram, kalau Allah kalau kalian ingin dijadikan sekolah kalian sekolah yang populer, sekolah kalian sekolah yang baik, sekolah kalian sekolah yang nomor 1,
atau rumah tangga kalian rumah tangga yang baik, maka apa kata Nabi? Adakhala alaihi rizqa, maka saling sayanglah kalian di dalamnya. Kalau sekolah ingin jadi sekolah yang baik, maka saling sayanglah kalian di dalamnya. Anak-anak sayang kepada gurunya, guru terhadap anaknya juga sayang. Sesama pendidik juga saling menghormati dan saling menyayangi. Kalau timbul sifat rifqa, sifat saling menyayangi di antara kita dalam rumah tangga maupun institusi, maka Allah akan muliakan dimanapun kita berada. Ya, jemaah rahimahullah. Yang ketiga dari sifat pendidik yang sukses adalah mereka penyayang terhadap apa yang dia didik. Anak-anak didiknya disayangi. Sayang di sini maksudnya mereka senantiasa mendahulukan kebutuhan anaknya dibandingkan dirinya, atau mendahulukan kebutuhan orang lain dibandingkan dirinya. Sungguhnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menyayangi orang yang tidak sayang pada anak-anaknya, anak didiknya. Di sekolah guru tidak sayang kepada anaknya, maka Allah tidak sayang kepada dia. Orang tua tidak sayang kepada anak kandungnya, maka Allah juga tidak sayang kepada dia. Sebagaimana kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyayangi orang yang tidak pernah menyayangi anak-anaknya, dan tidak akan masuk surga kecuali orang yang saling menyayangi. Kami bertanya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami adalah penyayang? Maka Rasulullah bersabda, seorang penyayang yang sebenarnya itu bukan hanya menyayangi teman-temannya, bukan hanya menyayangi kawan-kawannya, tapi penyayang itu adalah orang-orang yang menyayangi semua manusia. Jadi semuanya disayangi, adiknya, kerabatnya, kakak kelasnya, adik kelasnya, gurunya, pak gurunya, bu gurunya, semuanya disayangi. Maka inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang keempat dari pendidik yang sukses adalah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan anaknya. Bertakwa kepada Allah bukan cuma ketika di tengah sendirian, tapi di hadapan anak-anaknya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ada firman Allah dalam Quran surat At-Talaq akhir ayat kedua awal ayat ketiga yang tadi kita bacakan. Ini hidup ya? Ada baterainya ini? Ada? Wah, Masya Allah. Ayo coba anak-anak fokus lagi, fokus. Fokus. Hitungan 3, Ustaz hitung, takbir, siap? Coba. Kita kok takbir terus, ya setiap kali takbir dapat permen dari malaikat nanti. Ya, takbir 1, 2, 3, takbir. Nah, setelah takbir fokus ya, fokus. Yang keempat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ingin sukses dalam pendidikan terhadap anak-anaknya, terhadap istrinya, terhadap anak-anak didiknya, maka dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai anak-anaknya menjadi penuntutnya nanti. Karena anak-anak didik kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita yang kita didik semuanya, atau para suami yang mendidik istri-istrinya, akan dituntut nanti ketika dia tidak mengemban amanahnya. Sebagaimana dalam riwayat seorang sahabat mengatakan, dikatakan ketika nanti seorang istri atau seorang anak berhadapan dengan Allah, mereka akan katakan, ya Rabbi hadza zawji, ya Allah ini suamiku, ya Allah ini bapakku, ya Allah ini pemimpinku, ma'allamani wa la adabani. Waktu di dunia mereka tidak pernah serius mendidikku, waktu di dunia mereka tidak pernah serius mengajarkanku, waktu di dunia tidak pernah mencontohkanku dengan contoh yang baik, maka dituntut oleh anak-anaknya, dituntut oleh pasangannya. Kenapa? Karena di dunia dia tidak bertakwa kepada Allah. Banyak di antara kita yang menginginkan anak yang soleh dan soleha, tapi pendidikan ketakwaan ini luput dari pendidikan kita. Itu yang keempat, harus bertakwa kepada Allah, ya, karena takwa ini akan memberikan solusi dari setiap masalah. Kata Allah, siapa saja yang bertakwa kepadaku, baik orang tua, anak-anak, laki-laki, perempuan, muda, tua, siapapun yang bertakwa, kata Allah, ya ja'allahu makhraja, masalah apapun akan diselesaikan sama Allah. Allah yang menyelesaikan, bukan kita. Misal adik-adik nih mau ujian, mau UN, mau ujian nasional, bingung, gak pernah belajar karena pandemi kemarin mungkin, atau mungkin karena susah belajar. Kata Allah, kalau kalian bertakwa kepada wahai anak-anak, Allah bantu menyelesaikan UN kalian. Allah yang bantu.
Kita punya hutang, susah menyelesaikan hutang kata Allah. Siapa yang bertakwa kepadaku, apapun masalahnya akan aku bantu selesaikan. Ini poin yang keempat. Kalau mau sukses menjadi seorang pendidik, maka bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang kelima, berdoalah untuk kebaikan kepada anak-anak kita. Doakan anak-anak. Karena doa dari pendidik, doa dari seorang pendidik itu makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doa dari seorang tua, doa dari orang tua, doa dari ayah, doa dari ibu, ketika dia tulus mendoakan anaknya, maka apapun yang dia katakan akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah Subes. Coba anak-anak fokus, yo. Coba. Dengan 3 takbir lagi. 1, 2, 3. Masih semangat? Siapa yang pernah ngantuk barusan? Ngantuk ya, kasihan. Kita doakan semoga yang ngantuk amal ibadahnya diterima. Amin. Ya, mau hidup mau mati semuanya semoga amal ibadah diterima. Yang kelima, berdoa untuk anak. Jadi ada kisah nih, ada cerita nih. Subes ini seorang imam di Makkah sana, Imam Masjidil Haram. Ada seorang reporter, seorang wartawan bertanya, wahai Imam Sudes, wahai Syekh Sudes, apa yang menyebabkanmu terkenal di seluruh dunia? Sampai suaramu, suara Anda disetel di dalam hutan-hutan disetel. Apa yang membuat kamu terkenal? Maka beliau menjawab, ada satu rahasia yang membuat saya terkenal sampai saat ini. Ada satu yang menyebabkan saya terkenal seluruh dunia sampai saat ini. Apa? Dulu waktu saya kecil, orang tua saya, ayah saya telepon ke ibu. Ayah saya bilang, Bu, sebentar lagi ada pejabat yang mau datang ke rumah. Tolong siapin makanan yang paling enak. Ya, saking enaknya paling enak katanya, kata ayahnya sudah. Maka ibunya mengatakan, baik Pak, saya akan masakkan kambing guling, saya masakkan daging onta. Siapa di sini pernah makan daging onta? Pernah? Yang pernah makan daging onta angkat tangan. Ustadz pernah makan daging onta, tapi ontanya beda. Suaranya itu pernah? Oh, kambing, udah ganti lawannya ya. Itu onta leher pendek. Maka ketika itu ayahnya sudah mengatakan, siapkan makanan yang enak, bentar lagi ada pejabat datang. Maka ibunya saya sudah sini nyiapkan, masak, goreng, rebus semuanya. Begitu sudah jadi, masakannya yang enak tadi sudah jadi, 5 menit lagi, ayo fokus, 5 menit lagi tamunya datang. Pas 5 menit tamunya datang, sebentar lagi tamunya datang, Syekh Sudas yang masih kecil, masih TK, keluar kamar. Dilihatnya ibunya menyiapkan makanan. Maka ibunya, Sudas mengatakan, oh ibu, ini masakan ibu ada yang kurang. Ada yang kurang asin. Maka saya sudah pergi ke depan rumahnya, diambil pasir pakai bajunya yang banyak, maka masuk lagi ke rumahnya, disiram semua masakan ibunya pakai pasir. Dilempar, Bu, ini kurang garam, tak tambahin garam ya. Dilempar pasir, kambingnya dikasih pasir, semuanya dikasih pasir. Ibunya langsung lihat, ya Allah. Nah, coba kalau pendidik zaman sekarang, misalnya Pak Guru nih, Pak Guru sedang melukis di tembok. Temboknya sudah bagus, sudah indah ditulis kaligrafi, digambar pemandangan. Tiba-tiba ada anak kelas 1 SD bawa cat, disiram semua cat itu. Apa yang dilakukan guru itu? Marah apa enggak? Marah. Mukul apa enggak? Mukul. Tapi berbeda dengan ibunya saya sudah. Apa yang dia katakan ketika melihat anaknya menyiram atau menabur pasir ke masakannya, padahal sebentar lagi tamunya datang, beliau katakan, ya Allah, nak, coba sekarang kamu main sana ke Masjidil Haram, saya sumpahin kamu jadi imam besar di Masjidil Haram. Sumpah ibunya ini, doa ibunya ini yang membuat saya sudah terkenal sampai sekarang. Maka hati-hati dengan lisan kita, karena kata tadi al-lisan, kata-kata ulama, al-lisan adwa, al-kalam adwa, perkataan yang dilontarkan oleh seorang adalah doa. Doakan anak-anak kita dengan anak yang baik, jangan doakan yang jelek-jelek. Ketika melihat anak yang nakal, jangan katakan, nak, kamu kok nakal banget, kamu kok jadi beban bagi sekolah ini. Jangan. Karena ketika kita katakan anak itu beban, maka Allah menjadikan dia beban.
Ketika kita katakan anak itu bodoh, maka Allah akan jadikan dia semakin bodoh. Kenapa? Karena doa seorang pendidik, karena doanya orang tua. Hati-hati dengan lisan-lisan kita. Ketika menyaksikan anak yang kurang bagus mungkin sifatnya, jangan disumpahi dengan kalimat-kalimat yang buruk. Kamu ini sial, kamu ini nakal, kamu ini buruk, kamu ini jelek dan sebagainya. Keluarkan, hilangkan kalimat-kalimat seperti itu. Karena bisa jadi ketika kita ucapkan di situ, malaikat lewat dan diaminkan. Terjadilah apa yang kita katakan. Yang keenam, hendaklah kita seorang pendidik memberikan nama yang baik terhadap anak kita. Memberikan nama-nama yang baik. Bahkan kalau di antara kita ada nama anak yang kurang baik, disunahkan kita untuk mengganti nama-nama mereka. Ya, mengganti nama-nama mereka kalau kurang baik. Misalnya di sini ada yang namanya Ultraman, ada yang namanya Ultraman, diganti menjadi Muhammad. Ada yang namanya Naruto, ada yang namanya ini Ana, tahu Ana yang di Rapunzel. Nah, kalau ada nama-nama yang tidak bagus, diganti. Yang perempuan jadi Aisyah, jadi Fatimah, jadi siapa lagi? Nah, banyak ya nama-nama yang baik. Yang putra kalau ada namanya Ultraman. Ayo, fokus. Hitungan 3 takbir, 1, 2, 3 takbir. Nah, kalau anak-anak yang cowok ini ada namanya Naruto, gitu kan? Ada namanya Power Ranger, maka diganti yang Naruto menjadi Muhammad, yang Power Ranger menjadi Abdullah. Ya, diganti yang baik. Ini sunnah dari Allah Subhanahu wa taala. Memberikan nama-nama yang baik buat anak, karena nama adalah doa. Al-ism ad-doa. Yang 7, sebenarnya yang terakhir adalah mengontrol emosional di hadapan anak. Kita kontrol emosional kita. Jangan suka ngamuk, jangan suka marah, jangan suka melakukan hal-hal yang membuat kita kecewa. Karena ada kisah nih. Coba dengarkan nih, Ustaz mau cerita. Di barat, di Amerika, ada anak usia kalian yang mencoret, menggambar mobil ayahnya pakai tang. Ya, ayahnya habis nyervis mobil, bersihkan mobil, tiba-tiba anaknya yang seusia kalian itu ngambil tang, dicoret tulisan tulisan di mobil ayahnya ditulis I love ayah, I love dad, I love mom, ditulis. Padahal bentuk sayang anaknya. Tiba-tiba ayahnya marah, ngamuk ayahnya. Diambilnya kunci besar kayak linggis itu, tahu linggis? Diambil, ditaruh tangan anaknya di atas mobil, dipukul 2 kali sampai hancur tangannya. Marah, karena marahnya nggak bisa kontrol emosi. Setelah anaknya pingsan karena tangan anaknya patah, maka ayahnya mengatakan, aduh nyesel saya. Pakai aja nyesel. Nyesel pakainya kan? Kasihan. Maka perlunya kita mengontrol emosi, perlunya kita mengontrol emosional kita. Maklumin ketika anak salah, jangan disalahkan, jangan dimarahi, apalagi sampai bermain fisik kepada anak. Nanti ayahnya sendiri yang nyesel kalau sudah terlanjur meluapkan emosionalnya. Yang terakhir nih. Nih anak-anak, Ustaz tuh mau bela kalian di depan guru-guru kalian. Masa dibela nggak dengar? Ayo, siapa yang mau dibela angkat tangan? Siap dibela Ustaz? Ya. Coba dengerin terakhir. Sepakat nggak ada yang main? Nih, terakhir Ustaz mau bela kalian. Harusnya bapak-bapak dan ibu guru harus bersikap adil dan tidak pernah pilih kasih. Harus bersikap adil. Karena ada sebagian bapak-bapak, ibu-ibu ketika mendidik anak-anaknya, ketika anaknya pintar dispesialkan, dielus-elus, disayang-sayang. Ketika ada anak yang nakal, ketika ada anak yang bodoh, dilempar, dibuang, bahkan tidak pernah disapa. Ini yang paling bahaya. Poin yang paling bahaya adalah dia tidak bersikap adil kepada anak-anaknya. Sampai ada sahabat berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya 3 anak, tapi 1 anak yang paling manut ya Rasulullah. Apakah boleh saya memberikan 1 anak yang manut ini harta yang lebih daripada yang lain? Maka apa kata Rasulullah? Tidak boleh. Kalian harus bersikap adil terhadap anak-anak kalian.
Bisa jadi dengan sifat adil, yang tadinya nakal jadi taat. Bisa jadi karena sifat adil kalian, yang tadinya bodoh jadi pinter karena kalian adil. Tapi kalau kalian tidak adil, yang taat semakin taat, yang tidak taat semakin melonjak, yang bodoh semakin nakal. Maka ini pentingnya sifat adil bapak-bapak ibu guru kepada anak-anak didikan jenengan, supaya semua anak-anak kadar yang didapatkan dari kasih sayang itu sama semuanya. Baik, rekan-rekan rahimani rahimakumullah, sebelum kita tutup, kita berikan sedikit kisi-kisi sumber pedoman pendidikan. Ketika kita ingin menjadi pendidik yang sukses, maka kita harus bersumber pada pedoman-pedoman berikut. Harus bersumber pada pedoman-pedoman ini sehingga dijamin kesuksesan bagi kita dalam mendidik anak-anak kita. Yang pertama adalah bersumber dari Al-Quran. Bersumber dari Al-Quran sebagaimana Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca Al-Quran lalu dia mengharamkan apa yang diharamkan di dalamnya dan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga plus diberikan syafaat pada 10 keluarganya yang terlanjur masuk neraka. Maka sumber pedoman yang pertama adalah Al-Quran. Kata Nabi sebagaimana tadi, siapa yang mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, siapa yang menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, maka pasti dia akan masuk surga plus bisa membawa 10 keluarganya masuk surga bersamanya. Pedoman pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah Sunnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau masuk surga. Sahabat bertanya, siapa yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat sama perintahku, siapa yang menjauhi laranganku, maka dia masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia tidak mau masuk surga. Yang ketiga sumber pedoman pendidikan adalah jalan hidup salafus saleh. Pelajari kisah-kisah mereka, para sahabat-sahabat, para salafus saleh, kita baca untuk kita didikkan kepada anak-anak. Bagaimana seorang Zubair mendidik anak-anaknya, itu kita contoh. Bagaimana seorang Fatimah mendidik anak-anaknya, itu yang kita contoh. Bagaimana seorang Ali mendidik generasi-generasinya, itu yang kita contoh. Maka sumber pedoman yang ketiga adalah hikmah hidup dari salafus saleh. Yang keempat, masukkan anak kita dalam taklim ilmu, majelis ilmu, kirim mereka ke TPA, kirim mereka ke tempat pendidikan Al-Quran, sehingga pemahaman mereka terhadap Al-Quran semakin kuat lagi. Dan yang terakhir, pergaulkanlah mereka dengan orang-orang soleh. Al-mar'u ala man ahab. Seseorang itu tergantung kawannya. Kalau kawannya baik, kalau kawannya soleh, dia akan ikut soleh. Kalau kawannya jahat, kalau kawannya buruk, dia akan menjadi buruk. Maka yang terakhir, selektif pendidikan anak atau pergaulan anak. Jadikan yang teman-temannya adalah orang-orang soleh. Kalau ada yang tidak baik, maka pisahkan mereka supaya mereka tidak ikut menjadi anak yang buruk. Kata Nabi, al-mar'u ala man ahab. Seorang itu tergantung siapa yang dia cintai. Seorang itu perangainya, sifatnya tergantung siapa temannya bergaul. Kalau temannya bergaul orang-orang soleh, maka dia pasti akan ikut menjadi soleh. Maka kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, berkewajiban menselektif siapa kawan main anak kita, siapa teman bermain anak kita, siapa teman ngobrolnya, siapa teman bercengkeramanya. Harus kita perhatikan satu demi satu demi menjaga adab anak yang soleh, adab anak yang soleh. Baik, saya rasa cukup apa yang saya sampaikan sudah 1 jam ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi nasihat berharga bagi kita. Semoga Allah pertemukan kita di dunia dalam ketaatan, dan juga Allah jumpakan kita di akhirat dalam kebahagiaan. Barakallahu fikum musafiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum usul tutup, takbir dulu. 1, 2, 3, takbir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.